Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Kali ini kita mau belajar firman Tuhan tentang dipanggil dan dipilih. Karena kemarin ada banyak sekali pertanyaan, dan bahkan pendeta-pendeta juga banyak yang bingung antara dipanggil dan dipilih. Kalau dipanggil nggak bisa masuk surga, belum tentu masuk surga. Kalau dipilih, itu sudah pasti masuk surga. Loh, nggak begitu juga. Ya. Jadi harus asal-usulnya dari mana. Jangan suka dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kita harus tahu konteksnya apa. Ceritanya itu apa. Ntar, aku pergilah ke tempat yang kupilih. Berarti pilihan itu apa maksudnya? Ya kan? Nanti ada kata dipanggil. Nah, kalau Anda lihat imamat itu, dalam kitab imamat itu ya, kitab imamat itu adalah kitab yang judulnya adalah Vayikra kalau dalam bahasa Ibrani. Artinya dipanggil. Ya, imamat itu dipanggil untuk menjadi imam. Bangsa yang imamat itu dipanggil. Kan kata imam juga kan. Nah, bingung tuh. Bingung lah. Makanya kita nggak bisa sembarangan menggunakan frase-frase seperti itu. Nggak bisa, kita mesti tahu asal-usulnya. Itulah sebabnya banyak sekali konflik-konflik terminologi di dalam teologi karena nggak konsisten orang-orang. Alkitabnya konsisten, tapi orang-orangnya comot-comot gitu loh. Nah, kita mesti melihat secara keseluruhan. Apakah kamu sudah diselamatkan? Apakah kita ini sudah diselamatkan? Posisi kita ini dipanggil atau dipilih? Begitu ya. Nah, secara singkat, secara ringkas, saya itu kemarin sudah menjelaskan. Ya, saya sering menjelaskan. Kita begitu sudah dipanggil dan kita meresponi panggilan itu, kita sudah diselamatkan. Saya ulangi. Begitu kita sudah dipanggil, ya, maka kita meresponi atau tidak meresponi. Kalau tidak meresponi, ya kita nggak selamat. Kalau kita meresponi panggilan itu, maka kita akan diselamatkan. Sesimpel itu, ya. Dan panggilan keselamatan kita itu tetap. Makanya kita diuji. Masalahnya banyak orang yang dipanggil pura-pura. Pura-pura mengiyakan. Karena gampang zaman sekarang untuk menjadi Kristen. Kalau di zaman Roma saat itu, Anda menjadi Kristen, Anda bilang Anda seorang Kristen, Anda percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Kurios, selesai hidupmu. Ditarung sama gladiator, ikan gladiator lawan beruang, lawan singa lapar. Ya. Nah, ya begitu yang terjadi. Ya, begitu yang terjadi. Itulah kalau kita meresponi panggilan, resikonya seperti itu. Orang-orang yang meresponi. Nah, kemudian ada dipilih. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa kata dipilih itu artinya untuk suatu tugas yang khusus. Ya, ada tugas yang khusus buat kita. Nah, kemudian ada, tapi kan ayatnya 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Nah, kita lihat konteksnya itu dan waktu itu ceritanya tentang apa. Nah, nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Sehingga Anda enggak banyak yang tertuduh atau banyak Anda yang sok-sokan. Responnya dua, Anda satu tertuduh, wah saya belum terpilih, saya sudah terpilih apa belum ya? Yang satu bilang, kita ini orang pilihan semuanya. Kalau sudah jadi Kristen berarti pilihan. Oh belum tentu, belum tentu juga. Nah jadi harus pada porsinya. Hati-hati, kata dipanggil dengan dipilih. Balik lagi ya, konflik terminologi itu. Kita penting sekali untuk memahami konflik terminologi. Nah, ini ada kata dipanggil dan dipilih ya. Saya persiapkan, mohon doakan agar tidak ada masalah dengan program doktoral saya tahun ini saya bisa menyelesaikan. Mohon didoakan saja ya. Haleluya. Oke, kita lihat dipanggil dan dipilih. Tuhan juga begitu ya. Kalau Anda dipanggil sama Tuhan, terus Anda tarsok, kita nggak tahu kapan matinya loh. Dan Anda tidak meresponi dengan benar, kelar hidupmu. Jadi kalau Tuhan sudah panggil, ya Anda harus standby. Ya, kalau Tuhan sudah panggil Anda standby. Nah kalau dipilih, nah itu dia. Kalau Anda coba tawar juga sama. Kalau Tuhan sudah pilih Anda mau coba tawar, nanti jadi Yunus tuh, ya. Nah, ya ada dua hal ya. Tadi saya juga nggak basa-basi, saya juga diajari sama Tuhan begitu.
Kalau kita sudah dipanggil, jangan iya, iya, enggak nih. Begitu kamu bilang enggak, atau kamu tunda-tunda, ya nantilah saya masih gatel dulu, mau gatel dulu di Alexis. Kelar hidupmu. Kita nggak tahu kapan matinya. Makanya berbahagialah orang yang divonis sama dokter, hidupmu 6 bulan lagi. Berbahagia tuh, berarti Anda tahu kapan Anda mati tuh. Ya, Anda berarti tahu kapan Anda mati. Kalau Anda tahu kapan mati, ya siap-siap tuh 6 bulan tuh. Ya, buat bertobat, buat pengampunan dosa, buat beres-beres hidupmu, buat ngampuni dosa orang lain. Begitu, ya. Oke, luar biasa. Jadi, kalau Anda sedang dipanggil, ya, hari ini, ya, jangan keraskan hatimu. Ya, karena masa kasih karunia itu sedang dibuka berarti. Anda yang ada di live YouTube, ya, yang muslim-muslim ini, ya, ada firman Tuhan memanggilmu untuk meninggalkan Islam dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, Anda jangan tarsok-tarsok, kita nggak tahu. Nah, Anda yang sedang divonis mati oleh dokter bilang sakitmu ini parah, nggak ada obatnya, 4 bulan lagi mati. Berbahagialah, berarti Anda bisa memutuskan mau masuk surga atau masuk neraka. Nah, kalau dokter sudah bilang 4 bulan lagi, siap-siap hidupmu. Ya, ampuni semua orang, bereskan, telepon satu-satu, beresin semua dengan masalah-masalahmu dengan orang-orang lain. Minta pengampunan, kalau ada yang bisa kamu bereskan, kalau enggak kamu minta pengampunan. Dan minta pengampunan dari Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kalau perlu hartamu. Kalau banyak hartamu, Anda mulai berdiakonia, sebanyak-banyaknya, sekuat tenaga. Sisakan buat keluargamu supaya mereka bisa hidup, dan buat dirimu sendiri berdiakonia. Kata dipanggil di dalam bahasa Ibrani-nya dari kata kara, ya. Israel, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, itu dari kata kupanggil, ya. Dari kalau nanti di dalam imamat, maka Musa dipanggil. Itulah wajikra. Ya, di kata dasarnya dari kata kara, wajikra. Makanya jadi dari wajikra, imamat, ya, dan Tuhan memanggil. Ya, dan Tuhan memanggil wajikra, imamat, dipanggil untuk padang gurun. Ya, dipanggil padang gurun untuk mempersembahkan sebagai bangsa yang imamat. Nah, itu wajikra. Dipanggil dari Mesir. Ya, dan kemudian dibawa ke Kanaan. Atau dalam bahasa Yunani-nya disebut kletoi, ya. Nah, kalau dipilih dalam bahasa ini disebut bakhar, ya, Yakub anakku yang kupilih. Nah, itu kata bakhar. Dan dalam bahasa Yunani-nya eklektos. Nah, itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih. Gitu ya, imamat yang rajani. Itu yang dimaksud seperti itu. Nah, kita akan melihat, ya. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Ya, itu tadi kupilih. Mengapa dipilih? Nah, lihat, kupilih. Ya kan? Kalau kupilih tadi berarti kata bakhar, ya kan? Karena konteksnya dipilih dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi berkat bagi dunia. Mengapa ada Yakub? Karena waktu itu ada Esau. Ya kan? Ini kan ada Abraham. Ada Ishak. Lalu Ishak punya anak Esau dan Yakub. Dan Yakub yang dipilih karena ia menghargai, ia respon terhadap hak kesulungan. Apakah cerita tentang keselamatan? Tidak. Cerita tentang berfungsi menjadi berkat, membawa misi untuk menjadi berkat bagi dunia, untuk selamatkan seluruh dunia. Itulah hak kesulungan. Ya, menjadi berkat yang menerima hak kesulungan, yaitu menjadi pewaris, yaitu nanti ada yang namanya Yesus Kristus. Ya, keturunan Yakub menerima hak kesulungan yang berkuasa, yang berkuasa atas di bumi dan di surga. Gitu ya. Nah, jadi itulah pilihan. Itu kata dipilih. Lihat tadi konteksnya, dipilih dari bangsa-bangsa lain. Ya kan? Nah, tapi sama nih. Kara. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Dari mana dipanggil? Dari perbudakan Mesir, dari dosa-dosa dunia. Itu dipanggil,
ya, dipanggil dari perbudakan Mesir, dari dunia ini. Kita semua dipanggil, Anda dan saya kita semua dipanggil dari perbudakan Mesir. Anda lihat tiap pagi doa fajar, kutuk Mesir itu ya, itu adalah 10 level dosa manusia itu, 10 level dosa manusia, 10 level ya, dari berdosa saja sampai kenajisan ya, sampai kekhawatiran, sampai Anda kemudian itu ya senggol bacok dan seterusnya ya. Dan itulah yang namanya dipanggil dari dosa-dosa, dipisahkan kita. Makanya imamat itu, kitab imamat disebut Vayikra. Vayikra. Kata dasarnya dari kata kara. Ya, kita imamat. Kalau Kejadian itu kan Beresit. Keluaran itu Shemot. Imamat ini Vayikra. Gitu ya. Nah, kalau ada namanya ya dalam bahasa Ibrani dan itu mereka ngasih nama itu nggak sembarangan ya. Ngasih nama itu nggak sembarangan. Nah, itu prosesnya. Nah, tadi dalam perjanjian lama pemikiran dipanggil dengan dipilih itu seperti yang dimaksud. Nah, kalau dalam perjanjian baru bagaimana? Yesus kan berkata, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ada satu ayat lain di dalam Matius 20 kalau nggak salah ya, itu adalah ayat tambahan. Jadi komentari. Ya, komentari. Tapi yang satu-satunya Yesus bilang ini yang adalah yang dalam ini Matius 22 ayat 14. Konteksnya adalah Yesus waktu itu mengundang perjamuan, kerajaan Allah itu mengundang perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba yaitu ini adalah sebuah konteks dunia dipanggil untuk menghadiri perjamuan kawin anak domba, yaitu untuk masuk surga maksudnya ya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah atau masuk surga. Diundang, tapi tidak ada yang datang, tidak ada yang meresponi. Banyak yang dipanggil, tapi nggak ada yang meresponi. Lagi ya, ada panggilan dan satunya tidak merespon dan ada yang merespon. Tetapi pada waktu itu, semua yang dipanggil itu tidak ada yang merespon. Yesus sedang cerita orang-orang Yahudi. Ya, sedang cerita orang-orang Yahudi. Ya, tetapi bukan cerita orang Yahudi saja, cerita orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya, orang-orang penguasa-penguasa. Dan itulah yang terjadi, makanya Injil itu banyak diterima oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang kaya tetapi yang disingkirkan, orang-orang yang kepahitan, orang yang tertolak. Karena di dalam penderitaan itulah orang mulai merespon. Di dalam penderitaan itulah, karena ada penderitaan biasanya. Makanya ada teologi salib, ya, teologi salib. Ya, teologi salib adalah di dalam penderitaan itu ada berkat. Tapi banyak orang yang hidupnya diberkati, maka dia tidak akan merespon. Yesus berkata, hanya orang sakit yang perlu dokter, orang sehat nggak perlu dokter. Kalau kamu sudah merasa sehat, kamu nggak perlu dokter. Kalau kamu sudah merasa sudah hebat, sudah suci, sudah baik, kamu nggak perlu keselamatan. Tapi banyak orang-orang yang tahu, saya berbuat saleh kayak apapun, saya bikin amal kayak apapun, nggak akan nyampe. Makanya dia meresponi, hanya Yesus yang bisa mengampuni dia. Hanya Yesuslah jalan, hanya Yesuslah keselamatan. Begitu, ya. Jadi begitu ya teologi dari salib itu seperti itu, meresponi karena di dalam penderitaan, di dalam perasaan berdosa. Nah, ada yang bilang pietisme, ya, gerakan kesalehan. Pietisme karena ada rasa tidak baik, maka dia minta pemulihan dari Tuhan. Seperti itu. Sementara yang tidak datang ini adalah orang-orang yang tidak butuh. Dia sudah kaya, dia sudah sehat, dia juga nggak bikin jahat, dia nggak pernah nipu orang, dia nggak pernah ngerampok. Seperti orang Farisi dengan orang pemungut cukai. Tuhan, aku sudah perpuluhan, aku sudah baik, aku sudah bikin ini, aku sudah bikin itu. Pemungut cukai bilang apa? Tuhan, aku ini orang berdosa. Dan Tuhan Yesus berkata, orang Farisi pulang nggak dapat apa-apa, pemungut cukai, dia pulang, dia mendapat berkat dari Tuhan.
itu tadi, ya, banyak yang dipanggil, tapi nggak datang karena dia merasa nggak butuh, dia merasa udah baik. Seperti orang kaya itu, saya udah melakukan 10 Taurat dalam hidup saya. Apalagi yang kurang? Nah, Yesus bilang, jual segala milikmu, bagikan pada orang miskin, dan ikutlah aku. Dan Yesus berkata, orang kaya susah, bukan nggak bisa, tapi susah masuk kerajaan Allah. Lihat, tapi ada yang dipanggil dan dia datang, namun dia nggak pakai pakaian pesta. Akhirnya kan setelah ini nggak ada yang datang, orang-orang sok kaya dan penguasa-penguasa ini, oke, kamu pergi ke pinggir-pinggir jalan, ya panggil semua pemulung, pengemis, penggembel, orang semua pinggir jalan semua, ya dari segala bangsa, orang kaya maupun orang miskin, datang panggil semua, dipanggil, dan mereka datang meresponi, karena mereka ingin tahu siapa raja ini. Dia merasa terhormat sekali ketika raja ini datang. Tetapi kemudian di situ ada yang tidak mengenakan pakaian pesta, sembarangan dia datang. Ya. Nah, orang ini diusir. Nggak boleh masuk. Kalau kamu mau datang, kamu harus siap. Jadi bukan cuma meresponi doang, tapi responmu juga harus benar. Ya. Responnya harus benar. Lihat, banyak yang dipanggil, ya. Dipanggil, tapi nggak meresponi. Dan Yesus bilang, mereka nggak layak untuk menerima undangan dari aku. Karena mereka nggak ada meresponi juga, meremehkan undangan itu. Ya, hak kesulungan itu tadi. Balik lagi, hak kesulungan tadi, si Esau. Ya, sementara ada orang-orang yang di luar orang Yahudi, yang mereka di luar orang Kristen, yang bukan Kristen dari kecil, yang Islam, yang dulu menghujat, tapi kemudian dia meresponi. Karena dalam kondisinya dia kemudian menyadari ada yang nggak benar dengan ajaran agama Islam dan yang dia yakini selama ini. Jadilah orang-orang kayak Saifuddin itu. Begitu ya. Tapi ada lagi orang-orang yang ikut-ikutan Saifuddin, ikut-ikutan Yusuf Roni. Tapi dia tidak menggunakan pakaian pesta. Artinya apa? Dia datangnya salah-salah doang. Dia cuma mau, ya ikut-ikutan doang. Banyak nggak? Banyak. Orang-orang itu memang dipanggil. Dia meresponi, tapi nggak meresponi dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya ada 2 respon kalau Anda lihat. Anda jangan berkata kalau Anda sudah KTP-nya Kristen, pasti selamat. Kalau Anda sudah teriak-teriak Tuhan Yesus selamat. Karena tergantung respon Anda. Ya. Sama-sama meresponi kan? Responnya Anda dengan sungguh-sungguh. Responnya asal. Dari mana tahunya? Dari pencobaan, dihajar. 2 ini dihajar. Dengan pencobaan. Apakah pencobaan dari Tuhan? Bukan, dari kita sendiri. Karena pada waktu kita dipanggil, ya tadi itu ada satu teman sahabat saya telepon saya, ya, Pak ini begini. Iya Pak, kita semua sama-sama orang berdosa, saya bilang begitu. Justru pencobaan itulah nanti yang akan memurnikan kita, Pak. Karena kita bekas orang berdosa, ada karakter-karakter yang tidak baik dalam hidup kita. Karakter-karakter yang tidak baik itulah yang akan menimbulkan masalah dalam hidup kekristenan kita, dan itulah yang menjadi pencobaan. Di saat itu menjadi pencobaan, ya, bagaimana responnya? Kalau ada yang dia kemudian mental, dia menjadi kecewa, dan yang di sini akan menjadi tekun. Ada 2 respon saat pencobaan. Orang-orang yang meresponi panggilan tadi, orang yang nggak sungguh-sungguh, ya, yang bohong-bohongan, yang sebenarnya dia palsu, dengan motivasi palsu, dia kecewa ketika ada pencobaan. Ada pencobaan dari mana? Dari dia sendiri. Ya, dari dia sendiri. Suamimu meninggalkanmu. Ya, kamu dulu kawinnya kenapa bisa begitu? Ada masalah, ya. Jangan buat apa salahku? Banyak. Percaya saya, tidak ada masalah yang ujuk-ujuk terjadi. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Semua pencobaan itu datang dari kita, dan itu akan membuat, dan Tuhan izinkan itu terjadi, ya, supaya menguji iman kita. Ada yang menjadi kecewa, ada yang menjadi tekun, ya, di Yakobus 1. Ada yang jadi tekun. Kalau panggilanmu benar, nah taunya dari mana, Pak? Ya mumpung kita masih ada di dunia ini, ada pencobaan, suamimu meninggalkanmu, istrimu tinggalkanmu, atau kau bangkrut,
ya, atau engkau nggak sengaja engkau masuk penjara, engkau sampai masalah, kita nggak ngerti, atau engkau sakit. Nah, itu ada panggilan ini untuk menjadi bertekun atau kita menjadi kecewa. Semuanya dipanggil, kalau Anda sudah meresponi dengan benar, pasti diselamatkan. Masalahnya, taunya benar apa salah gimana? Lawang kita aja suka bohongin diri kita sendiri. Ya, banyak orang suka melihat apa yang ingin dia lihat. Banyak orang percaya apa yang ingin dia percaya. Padahal itu fake. Banyak orang mendengar apa yang ingin dia dengar. Ya, itulah ilusi. Nah, ada orang-orang yang berilusi di sini, berhalusinasi, berilusi, dan berdelusi. Itu yang namanya halu itu tadi. Banyak iman-iman halu, ya, iman yang halu. Halu, gitu ya, imannya halu. Tapi ada iman-iman yang sejati di sini. Yang tahu kita sendiri dan Tuhan. Dari buahnya lah kita tahu. Lah buahmu ngomel terus kepahitan, buahmu itu nggak pernah diakonia, buahmu itu cuma ngumpulin harta pribadi. Sak pendetane sisan. Belum tentu dia meresponi panggilan dengan benar walaupun pendeta loh. Belum tentu, itu pedagang kok. Itu bisnis kok. Wah, khotbahnya urapan, Pak. Iya, bisa, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai. Ingat nggak ada orang yang ngusir setan demi nama Tuhan Yesus mau disuruh berhenti sama para murid. Yesus bilang, kalau dia tidak menentang kita, dia bukan lawan kita. Termasuk pendeta-pendeta ini yang tidak menentang Yesus, dia menentang KKR kebangunan rohani, kesembuhan ilahi, ya nggak masalah. Nah, nanti urusan dia selamat apa urusan sama Tuhan. Karena ternyata dia buat dagang. Dia sendiri imannya iman halu, panggilannya dia responin nggak benar-benar. Di dalam masa kesesakan dia akan menjadi kecewa dan dia akan tinggalkan Tuhan. Saya pernah kecewa dan tinggalkan Tuhan. Dan saya bersyukur, ya. Tetapi ada orang-orang yang sudah lahir baru, dia bisa kecewa nggak? Bisa. Karena ada metanoia, ada cara berpikir dia yang belum beres, dan itu dibereskan. Begitu Tuhan bereskan dia langsung balik ke atas. Ya, ini kan daerah 1. Ini kan daerah 1. Ini kan daerah 2. Ini kan batasnya kan. Nah, ada orang-orang Kristen yang dari daerah 1, tapi dia belum metanoia, belum mengalami perubahan pikiran. Ya, otaknya masih otak mentalnya mental budak. Ya, dia kembali kecewa, bersungut-sungut, sampai dia akhirnya dibenarkan, diajari, dan dia bertobat, dia naik ke atas. Tapi ada orang-orang yang memang dasarnya halu, ya, terus dia bertobat, dia naik ke atas juga. Tetapi orang-orang yang dari awal sudah tekun sungguh-sungguh, dan dia tidak halu, dan dia punya mental yang bagus radikal, dia akan konsisten di sini, di daerah nomor 1 ini. Dan berbahagialah Anda yang ada di situ. Anda meresponi panggilan dengan benar. Itu yang panggilan, dan sedikit yang dipilih. Ya, dipilih untuk apa? Ada orang-orang yang dipilih dengan tugas tertentu. Ya, nanti kita lihat. Karena banyak yang dipanggil. Banyak yang dipanggil. Tapi yang dipilih, apa kamu milih Yesus? Belum milih, nanti. Nah, kita lihat berikutnya. Waktu cerita tentang pilihan, lihat Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku loh. Ini Yesus lagi ngomong sama 12 muridnya. Tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Jadi orang-orang, Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk orang berdosa. Ya. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. 12 murid ini dipilih. Konteksnya adalah dipilih agar berbuah. Ya, dipilih untuk berbuah lebih ekstrim, ya. 12 murid ini. Yesus punya 70 murid, Yesus ada 120 murid, dan bahkan ada ratusan murid. Tetapi hanya 12 ini yang Tuhan Yesus ngomong. Nah, itu pilihan. Eklektoi. Konteksnya dari situ, dipilih. Mereka dipanggil, udah dipanggil jelas, dan mereka meresponi, mereka lepaskan semuanya. Dan Tuhan memilih yang 12 ini. Coba lihat. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Lihat, banyak murid mengundurkan diri,
karena kecewa. Tadi ya, karena kecewa, banyak dipanggil, ya, banyak dipanggil. Tapi ada yang mengundurkan diri. Apakah semua? Enggak. Tapi yang 12 itu memang bukan cuma dipanggil saja, ya, bukan cuma dipanggil. Nah, saya lihat lagi ya. Saya hapus ini. Ini dipanggil. Banyak orang dipanggil. Yang dipanggil ini, yang separuh ternyata halu. Halu ya, halusinasi. Yang ini dia tekun. Tetapi yang separuh ini pun, jadi ini kan udah ya kan. Dan tekun ini kemudian, bagian tekun ini ada orang-orang yang diberi tugas khusus, dipilih. Yaitu 12 rasul. Tadi ya. Namun selalu ada penyusup. Balik lagi ya. Namun ada yang datang namun tidak berpakaian pesta. Nah, inilah penyusup. Yesus lagi cerita Yudas di sini. Ya. Yesus lagi cerita Yudas. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ada nggak? Ada. Dan itu juga dipilih untuk menjadi Yudasnya. Tetapi apakah waktu itu Yesus ngomong Yudas? Enggak. Jadi itu adalah random. Dari 12 akan ada satu. Akan ada satu yang mengkhianati. Karena itu adalah nubuatan. Ya, dari 12 itu dia akan diserahkan dikhianati. Ya, ada satu. Karena sudah tertulis demikian. Apakah pasti Yudas? Enggak. Yesus baru ngomong di hari H. Di hari dia diserahkan. Sebelumnya tidak, karena itu random. Random acak. Itulah random acak. Bisa Petrus, bisa Yohanes, bisa Yakobus, bisa Thomas, dan semuanya nyatanya meninggalkan Yesus. Tapi dari 12 satu meninggalkan. Dari 12 hanya satu yang tetap tekun sampai di bawah salib. Nungguin Yesus, yaitu Yohanes. Ya kan, yang ini Yudas. Yang mengkhianati Yudas, yang tetap tekun adalah Yohanes. Jadi 12 itu ada random acak. Ya. Apa dipilih Yudas? Enggak. Ya. Bukan. Memang 12 itu dipilih, tapi ada satu. Seorang di antara. Bukan dipilih untuk menjadi iblis, bukan salah satu. Salah satu adalah iblis. Nah, itu sudah dinubuatkan. Ya, 1/4 bumi akan musnah. Siapa? Yes. Random acak. Bukan ditentukan pasti si Amir, si Teko, si Tekbing, si Ahmad, si Broto. Bukan. Itu random acak. 1/4 jumlahnya. Makanya di dalam Roma 11 itu dikatakan orang-orang Yahudi itu akan tidak percaya. Ya, banyak orang, tidak semua, banyak orang Yahudi nggak percaya. Sebagian itu dibiarkan sampai kapan? Sampai jumlah bangsa-bangsa itu menjadi penuh. Semua bangsa-bangsa sampai menerima tentang Injil itu. Jadi itu random acak. Nah, balik lagi ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita lihat. Nah, pilih ya. Kamulah bangsa yang terpilih. Yesus ini lagi cerita, Petrus ini lagi cerita, ya. Waktu Yesus berkata, kerajaan Allah dipindahkan dari bangsa Yahudi kepada bangsa lain. Nah, bangsa lain siapa? Nah, Petrus bilang, kamulah itu bangsa terpilih itu. Orang-orang Kristen. Di antara semua yang lain. Sebab dari Yahudi, kita kan akarnya kan dari Yahudi. Lahirlah Kabalah, lahirlah orang Islam ngaku-ngaku kan, dari situ juga kan, walaupun bukan. Ada lagi nanti dari, banyak ya agama Yazidi, ya, agama Yazidi itu yang di perbatasan Irak, Iran itu juga di sana. Tetapi Petrus berkata, kamulah. Sama seperti Yakub tadi, balik lagi.
Dari semua hasil dari orang-orang Yahudi ini, ada yang Kristen, ya, ada yang Kristen, Yazidi, Kabalah, segala macam, Yudaisme itu sendiri, termasuk itu. Nah, kamulah bangsa yang terpilih. Dalam konteksnya adalah konteks kelompok, ya, yang terpilih, dipilih dari antara turunan-turunan dari Torah ini. Yazidi itu juga Abrahamik ya, Islam, Syiah. Kenapa yang Ahmadiyah? Kenapa yang Kristen yang dipilih? Yang percaya Yesus Kristus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu yang dimaksud pilihan. Jadi bukan terus dalam yang dibilang dipilih di antara bangsa-bangsa. Tetapi nanti di antara itu kan dipanggil. Setiap individu dipanggil. Kelompoknya adalah dipilih, yaitu kelompok yang percaya Yesus. Itu yang menjadi orang terpilih. Nah, kemudian orang-orang ini dipanggil untuk percaya Yesus. Ya, nah, saya kasih ini lagi nih, lihat. Ini adalah kelompok Torah. Ya, ada Yazidi, ada Yudaisme, ada Kabalah, ya, ada Kristen. Kristen ini maksudnya percaya Yesus ya. Ada Islam. Islam pun macam-macam katanya kan, Ahmadi katanya Syiah, katanya bukan Islam ya kan. Kristen ini termasuk Katolik, semua yang percaya Yesus. Dan ada banyak ya yang belum pernah Anda dengar, dan saya bahkan belum beberapa. Tapi ada banyak, nggak cuma Yazidi, Yudaisme, Kabalah, banyak lagi ya, banyak lagi. Tetapi Petrus berkata, kamulah yang percaya Yesus. Ini yang disebut dengan bangsa terpilih yang menggenapi Matius tadi. Kerajaan ini akan dipindahkan kepada bangsa lain. Kamulah bangsa terpilih ini. 1 Petrus 2. Inilah yang disebut dengan yang dipilih ini. Nah, kemudian dari orang-orang Kristen ini, maka orang-orang dipanggil. Semua orang dipanggil ke sini. Dipanggil untuk menjadi bangsa pilihan. Apakah mau meresponi? Belum tentu loh. Responnya baik apa nggak baik. Dan begitu saja. Tapi dipanggil untuk menjadi bangsa pilihan. Kalian semua dipanggil. Ya, kalau kalian meresponi, ya, maka kamu akan menjadi bangsa pilihan. Lalu di dalam sini, di dalam komunitas ini akan ada yang dipanggil, ya, klektoi, dan ada yang dipilih, eklekton. Dari kelompok orang terpilih ini, ada orang yang dipanggil dan ada orang yang dipilih. Ada orang-orang semua dipanggil. Kalau respon benar maka benar. Tapi ada yang dipilih. Dipilih untuk tugas-tugas khusus. Contohnya, mana tadi? Lihat, dari penatua kepada ibu yang terpilih. Siapa? Maria yang dimaksudkan. Dan anak-anaknya Maria. Ya, ada Maria itu Yakobus, Yudas, Simon, Yusuf. Ya, anak-anaknya Bunda Maria setelah Yesus. Jadi Yesus usia 13 tahun, sudah bar mitzvah kan? Sudah bar mitzvah. Maka Maria punya anak lain, yang namanya Yakobus, Yudas. Ini bukan Yakobus yang lain ya, Yakobus saudara Yesus yang ada di Galatia 1 ayat 19. Yakobus dan Yudas, Yudas 1 ayat 1, dari Yudas saudara Yakobus, Simon, bukan Simon Petrus, tapi Simon adiknya mereka, dan Yusuf, serta saudara-saudara perempuan. Lihat, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasih. Ini yang nulis Yohanes. Yohanes ini yang kepadanya Yesus berkata, hai anak, inilah ibumu, hai ibu, inilah anakmu. Kenapa? Karena waktu itu Yohanes sudah usia 30 tahun, di atas 30 tahun. Ingat, tradisi Yahudi, di bawah usia 30 tahun dia tidak boleh melayani. Mereka waktu itu, ya, Yesus setelah usia 13 tahun baru punya anak. Maria ini ya, Maria baru punya anak lain. Artinya Yesus umur 33 tahun disalib, mereka umurnya masih di bawah 20 tahun. Maka mereka belum bisa menerima tanggung jawab. Makanya Maria diserahkan kepada Yohanes karena usia sudah 30 tahun. Begitu ya. Hai ibu, inilah anakmu, hai anak, inilah ibumu. Nah, makanya Yohanes berkata, dari penatua
Dia penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja mengasihi kamu, tetapi juga semua orang telah mengenal. Terpilih, eklekton. Untuk tugas, apakah Ibu Maria terpanggil? Ya, dipanggil juga, tapi dipilih juga, bukan hanya dipanggil. Lalu ibu yang lain apakah nggak terpilih? Ya enggak, yang dipilih untuk menjadi Bunda Yesus itu Maria. Terpilih untuk tugas khusus. Begitu. Jadi, apakah ibunya Yohanes sendiri nggak terpilih? Ya terpanggil, tetapi nggak terpilih untuk tugas khusus. Lihat, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Eklektoi. Dan salam kepada ibunya. Apakah yang lain nggak dipilih? Enggak. Rufus ini punya pilihan khusus, panggilan khusus, ya punya tugas khusus, orang pilihan dalam Tuhan. Kenapa yang lain nggak disebut orang pilihan? Waktu Paulus kepada Timotius, kepada siapa? Ada pilihan tertentu, tugas khusus. Ada tugas khusus. Jadi itulah bedanya panggilan dengan pilihan. Ya, saya masuk ke sini dah. Saya ulangi ya. Ini adalah banyak komunitas-komunitas. Dan ada komunitas besar, ya. Ini ada Yudaisme, ada Kabalah, ada Yazidi, ya, ada Syiah, ada Sunni, ada lain yang berasal dari Abrahamik, ya kan, dari Torah. Dan kemudian di sini ada yang percaya Yesus, ya. Kalau di dalam bahasa Yunani Kristian, pengikut Kristus. Tetapi para rasul nggak pernah menyebut dirinya Kristen, ya. Mereka bilang pengikut jalan itu, yaitu jalan Yesus, jalan kehidupan. Atau Kristen, bahasa sehari-harinya. Tapi bahasa Alkitabnya bukan Kristen, ya. Itu bahasa sehari-harinya. Nah, yang percaya Yesus inilah yang dipilih. Ini adalah kelompok yang dipilih, bukan yang ini. Mereka nggak dipilih, tapi mereka lah bangsa yang terpilih. Inilah 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi semua orang dipanggil. Semua orang dipanggil kemari. Ya, dipanggil. Dan orang yang menerima panggilan itu, maka mereka akan menjadi bangsa pilihan. Tetapi ada orang-orang khusus, ya, pilihan-pilihan khusus. Contohnya saya dipilih untuk menjadi nabi ke-26. Nabi ke-26 ini cuma satu, cuma saya. Contoh begitu, ya. Pilihan khusus untuk pekerjaan khusus. Rufus tadi, Maria tadi, dengan pilihan khusus, orang-orang pilihan khusus dipanggil untuk tugas tertentu. Enggak semua orang dipilih untuk jadi presiden. Pilihan khusus misalnya, ya, contoh. Semua orang dipanggil untuk melayani negara. Dan semua orang yang melayani negara disebut abdi negara. Tetapi tidak semua dipilih untuk menjadi presiden. Begitu ya bedanya panggilan dan pilihan. Jadi Anda jangan tertuduh. Anda semua dipanggil. Dan kalau Anda meresponi dengan benar, maka Anda akan diselamatkan. Anda sudah diselamatkan. Responi dengan benar, jangan halu. Anda harus jujur dengan diri sendiri. Jadi Kristen itu cuma ikut-ikut, cuman untuk karena dibagi sembako di NTT itu kan ada gegeran itu kan orang Islam dibagiin sembako. Atau Anda jadi Kristen memang karena Anda tulus kepada Tuhan. Nanti dicoba, hati-hati ya, imanmu dicoba. Nggak main-main, jangan mempermainkan karena Tuhan tidak membiarkan dirinya dicobai. Itu yang terjadi, ya. Nah, itu yang disebut dengan panggilan dan pilihan. Haleluya. Kiranya firman yang dari Tuhan Yesus membuat Anda semua hidup di dalam kekuatan dan memperbarui metanoia Anda, sehingga Anda hidup dalam ketulusan hati, di dalam kebenaran, dan di dalam sukacita, dan tidak membuat Anda tertuduh lagi, dan bahkan membuat Anda menjadi tulus hati dan mengetahui kebenaran, sehingga Anda punya respon terhadap panggilan itu dengan benar, ya, sehingga Anda diselamatkan, menjadi tergolong dan orang-orang yang diselamatkan. Dan ketika Anda sudah dipilih untuk pekerjaannya, jangan ditawar. Nanti Anda kayak Yunus, dilempar, dimakan ikan paus, kayak saya. Jangan ditawar kalau Tuhan sudah panggil Anda, diproses dengan gila-gilaan. Jangan ditawar panggilan itu. Daud
Bermazmur, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kalau Tuhan sudah panggil kamu, kamu ada di puncak gunung, ada di lembah, dikejar. Kayak Yunus dikejar. Jangan pernah tawar kalau Tuhan sudah panggil, taat saja. Karena sakit, kayak saya, tawar, sakit lah. Anda dipanggil, ya, dan kemudian Anda dipilih untuk melakukan semua ya. Anda semua dipilih untuk sebuah pekerjaan, tiap-tiap orang dari Anda itu. Masalahnya banyak yang lari, makanya prosesmu sakit sekali. Salahmu sendiri. Prosesmu sakit sekali karena Anda lari dari panggilan itu, disuruh rendah hati, dipersiapkan untuk pekerjaan besar. Anda lari, oh yang ini saya nggak bisa rendah hati Tuhan, sorry Tuhan, ini orang kurang ajar sekali, masa orang tua saya dikatain begini, wah gue bacok, nah salahmu sendiri. Oh yang ini nggak bisa, ini udah masalah, ini harga diri, masalah uang, ini prinsip dalam hidup saya, karapmu dewe, prinsipmu bukan dari Alkitab, prinsipmu itu dari karanganmu sendiri kok. Sehingga kamu lari terus, makin sakit hidupmu. Kamu setiap kita dipilih untuk memberitakan Injil. Dalam porsi kita masing-masing. Upahnya sama. Saya yang mau dibunuh orang Islam, sama Anda yang memberitakan Injil dengan cara yang lain, upah kita sama. Yang penting Anda memberitakan Injil. Upahnya sama. Jangan pikir saya begini, wah kelihatannya sama upahnya. Anda pikir, terus upahnya sama. Ya sudah, upahnya sama. Ya, yang menabur, yang menuai, yang menyiram, upahnya juga sama. Masing-masing kita punya upah, tetapi kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil, bermarturia dan berdiakonia. Ya, ini upahnya sama. Jangan pikir, wah saya punya pekerjaan kepada bangsa-bangsa, yang lain cuma ke satu kampung. Belum tentu upahnya kita beda sama. Masalahnya yang satu kampung nggak setia, saya setia. Ya, maka saya upah lebih besar. Karena ada yang punya talenta satu disimpan, dia nggak lakukan, saya dikasih 5, saya jalanin. Makanya saya dikasih kepercayaan lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tapi kalau Anda yang cuma dikasih talenta cuma satu, Anda nggak mau jalanin, ya talenta saya cuma memberitakan Injil kepada satu RT saja. Tapi itu pun nggak ada jalanin, ya salahmu dewe. Talenta saya hanya untuk memberitakan Injil kepada teman-teman arisan saja. Tapi kamu nggak jalanin, ya karepmu dewe. Saya diberi karunia Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan saya gunakan itu dengan segenap hati saya, habis-habisan saya di situ. Maka upah saya lebih besar, bukan karena pekerjaan saya, tetapi karena kesetiaannya itu, ketekunannya itu. Beda ya, Anda semua dipilih, bukan cuma dipanggil. Masalahnya Anda simpan talenta itu, hamba yang jahat, atau hamba yang seperti saya yang rajin. Habis-habisan kita di sini begini, pagi, siang, malam kita hajar terus. Gubrak-gubrak terus, gaspol nggak pakai rem, ya kan? Remnya saya udah tak lepas, serius. Remnya udah tak lepas, saya udah nggak ada remnya saya. Haleluya. Rema dari Tuhan Yesus mencelikan hidup Anda, membuka hati Anda, mengubahkan hidup Anda, terjadi metanoia dalam pikiran Anda, dalam roh Anda, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya.